sharing pengalaman saya, oke? Saya akan share apa yang jadi pengalaman saya selama saya ada di industri ini selama 14 tahun, oke? So, saya mau cerita dulu, oke? Saya mau cerita dulu. Tapi sebenarnya saya nanya dulu deh, teman-teman ada yang pernah punya cita-cita jadi agen asuransi? Ada? Ada? Nggak ada, John. Nggak ada. Nggak ada ya? Sama, gue juga nggak pernah punya cita-cita jadi agen asuransi, teman-teman. Nah, so kalau kita nggak pernah punya cita-cita jadi agen asuransi, gitu ya, terus sekarang kita jadi agen asuransi, itu maunya siapa? Ya udah pasti kan bukan maunya kita. Terus kita jadi agen asuransi. Kalau bukan maunya kita jadi agen asuransi, dan sekarang kita jadi agen asuransi, berarti itu maunya siapa dong? Nah, mentor saya, Bu Janet Ma, selalu bilang bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Oh, Apuy pengen jadi agent ya. Ya, cita-cita jadi agent ya, Apuy dulu ya. Nah, mungkin kalau anaknya Edison cita-citanya pengen jadi agen mungkin lah, karena melihat bapaknya homia banget, di Ho Chia Ho Kun gitu kan, pengen jadi agen itu mungkin. Tapi biasanya generasi pertama belum pernah, jarang gue dengar yang pengen punya cita-cita jadi agen asuransi. Nah, kalau kita nggak pengen jadi cita-cita jadi agen asuransi, terus kita jadi agen asuransi, berarti itu maunya siapa? Nah, Bu Janet, mentor saya, selalu bilang kayak gini. Nah, itu kalau bukan itu maunya kita, mungkin itu maunya Tuhan. Ya? Loh, kenapa? Karena nggak ada kebetulan di dunia ini. Nah, pertanyaannya ketika Tuhan taruh kita di sini, itu buat apa? Pasti ada sesuatu yang mesti kita kerjakan dong. Nah, saya masih belum tahu maunya apa, nah tapi mungkin lewat perjalanan nanti Anda akan bisa menyimpulkan lah. Oke? Nah, teman-teman, nah, ini ada yang bisa bahasa Mandarin? Ada yang bisa baca ini bahasa Mandarinnya apa? Wisien. Wisien, bener ya? Gua nggak bisa baca ini apaan ya, tapi katanya artinya krisis. Dan katanya di kata Wisien ini ada dua kata, wi sama sien gitu ya. Wi itu katanya danger, sien ini katanya opportunity. Katanya di krisis itu adalah di sebalik setiap masalah pasti ada opportunity. Nah, teman-teman, sama saat ini kita juga mengalami krisis, dan tahun lalu saya mengalami salah satu krisis yang paling seru dalam kehidupan saya. Nah, tapi dalam setiap krisis, teman-teman, di sana pasti ada peluang. Kenapa? Karena krisis itu adalah tempat yang paling bagus buat kita memikirkan ulang apa yang kita akan kerjakan selama ini udah efektif belum? Dan biasanya krisis itu akan menunjukkan titik terlemah kita. Oke, dan kalau kita perbaiki dan kita bikin perubahan, itu biasa akan jadi titik balik yang luar biasa banget. Oke, nah saya mau cerita beberapa krisis yang pernah saya alami dalam hidup saya. Oh, Weichi, Con, lu sembarangan, Wisien, Weichi kata Cilina tuh. Ya, nah, ya, sok begitu, John, biar salah ya, sok dulu, Con. Nah, saya mau cerita beberapa krisis yang pernah saya alami dalam kehidupan saya, dan justru lewat krisis-krisis itu saya mengalami titik balik dalam kehidupan saya. Puhau, oke. Nah, jadi yang pertama adalah krisis yang saya alami, teman-teman, adalah tahun 2003, teman-teman. Nah, waktu itu saya lulus kuliah, saya sempat kerja jadi karyawan itu cuma 1 hari, teman-teman. Saya kerja jadi karyawan 1 hari. Kenapa? Karena saya pulang kerja, saya ngeliat mama saya di tong sampah itu dia kasih tisu, dan itu tisunya itu bekas dia batuk keluar darah. Oke, batuk keluar darah artinya dia habis batuk darah lah, teman-teman. Dan mama saya kena penyakit kritis yang serius gitu, dan saya pikir saya nggak punya waktu buat, maksudnya saya perlu waktu buat ngurusin mama saya. Dan kalau saya lakukan sambil kerja, kayaknya agak susah. Oke, dan jadi abis itu teman-teman saya mulai memikirkan ulang tentang apa yang selama ini saya yakini. Oke, nah salah satu hal yang saya pikirkan, saya memikirkan ulang tentang pemikiran dan keyakinan saya adalah gini. Kita dulu kan diajarin sama orang tua kita kayak gini kan. Nah, sekolah yang rajin ya. Nanti kalau udah rajin tuh kayak Edison tuh pinter. Abis SMA, abis SMA S1, abis S1 S2 gitu kan. Sekolah terus dia mah. Oke. Nah, abis itu cari apa? Disuruh cari apa kita? Biasanya orang tua suruh cari apa? Ya. Cari kerja kan? Jarang ada orang tua yang ngajarin anaknya cari uang. Biasanya kita disuruh cari kerja. Nah, so saya kerjalah 1 hari jadi karyawan. Nah, pas saya pulang, nah pas saya pulang lihat mama saya sakit seperti itu, saya mulai memikirkan ulang, emang orang habis kuliah harus cari kerja ya? Nah, karena kalau saya kerja, saya nggak punya waktu buat ngurusin mama, dan kalau saya kerja uangnya kecil, teman-teman. Saat itu saya ngajar les saja, pendapatan saya itu udah mirip-mirip sama kayak orang gaji kerja gitu kan. Nah, jadi saya pikir emang harus kerja ya. Nah, di sana adalah pertama kalinya saya rethinking apakah orang habis lulus kuliah harus kerja. Oke. Nah, dan kebetulan saya di sana waktu itu tahun 2000 itu baru launching buku yang sangat terkenal banget, bahkan sampai sekarang kita suka pakai kan orang kata-kata dia, namanya Rich Dad Poor Dad gitu ya. Nah, saya baca buku ini, teman-teman. Nah, tahun 2000 nih launching nih bukunya. Terus baca buku dia kayak Soul Quadrant, terus habis itu baca buku dia Business School, dan di sanalah saya akhirnya tidak terlalu merasa terintimidasi ketika saya memilih jalur yang berbeda. Sementara teman-teman saya di sana habis lulus kuliah semua pada cari kerja,
Saya malah enggak, teman-teman. Saya malah fokus full time di MLM. Luar biasa ya. Padahal IPK saya nggak jelek-jelek banget loh. IPK saya teknik industri Trisakti 3,19. Waktu itu UMR 1,2, saya income saya 1,7 lah. Jadi income saya di atas UMR 50%. Nah, so pada saat saya 1,9, saya 1,9. 50% di atas UMR. Jadi teman-teman pada saat itu saya 4 bersaudara dan saya anak paling kecil. 3 kakak-kakak di atas saya itu nggak ada yang lulus kuliah. Nah, satu-satunya anak paling bontot, satu-satunya yang lulus kuliah, kerjanya lulus kuliah malah main MLM gitu kan. Habislah saya diomelin sama orang tua saya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap jalanin MLM dan saya seriusin teman-teman. Dan saya dalam waktu 1,5 tahun saya dapat mobil gitu ya. Dalam waktu 3 tahun saya dapat punya 5.000 online gitu ya. Dan setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri 2 tiket, double startup lah di MLM istilah katanya. Dan lumayan teman-teman ya, waktu itu di tahun 2007 ya, 2006-2007, waktu itu orang lain pada masih punya gaji sekitar 5 juta, 6 juta ya teman-teman. Saya udah 15 juta lah waktu itu dari multi level, punya 5.000 downline soalnya. Dan pada saat itu teman-teman, saya mengalami krisis yang kedua dalam hidup saya adalah tahun 2007. Oke, nah teman-teman tahu apa yang terjadi tahun 2007? Waktu itu Jakarta banjir gede teman-teman. Nah kayak gini nih, ini kolam renang terbesar yang ada. Satu Jakarta jadi kolam renang, gitu ya. Di rumah saya banjir sepaha teman-teman. Nah di sanalah saya mulai memikirkan keyakinan saya lagi. Saya mulai rethinking what I'm believing lagi teman-teman. Apakah gitu ya? Apakah bisnis yang saya jalani sekarang ini bisa saya pakai buat seumur hidup saya? Gimana nanti ya? Karena pada saat itu income saya langsung ngedrop 50% teman-teman. Bukan 50 malah dari 15 juta turun jadi 5 juta teman-teman. Karena MLM itu kan mesti kanan kiri seimbang ya. 3 kaki mesti seimbang kan. Patah 1 kaki itu udah income-nya bisa ngedrop 50-70% teman-teman. Saya patah 1 kaki aja itu udah income saya tinggal 5 juta. Dan pada saat itu saya mulai mikir nih, gila. Kalau nanti tiba-tiba pas istri mau ngelahirin gitu kan, atau pas mau married, tiba-tiba income ngedrop kayak gini, gimana gitu kan. Dan saya mulai memikirkan, bisnis yang saya jalanin sekarang ini sebenarnya bisa buat saya menggantungkan hidup dan masa depan saya nggak? Saya mulai rethinking about that. Nah teman-teman, sebenarnya waktu itu saya mau mulai bisnis teman-teman. Cuman kalau mau bisnis, pertama kan modal. Terus yang kedua saya berpikir apa bedanya bisnis sama MLM? Income-nya nggak stabil. Nah yang saya permasalahkan adalah saya butuh income yang stabil, oke? Tapi saya butuh income yang unlimited. Kalau mau income stabil kan kerja. Nah, dilemanya adalah seperti ini. Kalau saya kerja, income-nya stabil, tapi terbatas karena orang lain yang tentuin gaji kita. Oke? Kalau nggak percaya, tanyalah sama Harrison, tanyalah sama semua orang yang kerja. Tapi kalau saya mau bisnis, ada peluang buat dapetin income yang unlimited. Tapi ada peluang juga, tapi income-nya juga nggak stabil. Dalam bisnis, income-nya unlimited tapi nggak stabil. Nah, saya berpikir ada nggak sih satu jenis model di mana income-nya stabil tapi unlimited? Saya pengen income-nya stabil, mirip-mirip kayak orang kerja, tapi unlimited, sesuai dengan kinerja dan effort saya sendiri. Sampai akhirnya ketika tahun 2007, saya diperkenalkanlah dengan bisnis Prudential, gitu ya. Nah, waktu itu saya ketemu sama salah satu orang yang jadi konselor saya gitu ya. Dia nanya saya, John, kamu mau nikah? Iya, mau nikah Kak gitu. Kerja apa? Saya MLM. Oh, MLM mau nikah bukan kerja yang bener gitu. Cari kerja yang bener loh. Gue bener Kak. Gue di MLM dapat mobil tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri 2 tiket income 15 juta gitu. Oh iya bagus ya. Nah, abis itu teman-teman nggak berapa lama saya dengar direktur ini jadi agent teman-teman. Dia resign dari direktur jadi agent. Dan pada saat dia jadi agent, dia mau coba rekrut saya. Saya nanya dia, Kakak kemarin pas banjir income nggak ngedrop? Dia bilang enggak. Kok bisa? Dia nanya, John kamu punya polis nggak? Punya, gitu kan? Nah saya buka polis dari tahun 2004 teman-teman. Semenjak mama saya sakit, saya udah aware tentang pentingnya insurance, saya udah buka asuransi. Kamu kemarin pas banjir bayar premi nggak? Bayar dong, gitu kan? Nah itulah sebabnya agent kayak saya mau banjir nggak banjir tetap terima komisi. Pada saat itu teman-teman saya kayak dapat pencerahan loh. Gila ya dia ya. Mau banjir nggak banjir, income dia tetap stabil loh. Income dia antara tetap atau naik doang gitu kan. Nah, sedangkan saya begitu banjir income ngedrop. Satu-satunya waktu itu penglaris negeri adalah servis motor, servis sofa dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah, teman-teman dari sana saya mulai kebuka pikiran saya, oh MLM insurance income-nya stabil dan unlimited. Oke, itu pengantarnya. Oke. Nah, teman-teman, tapi selama perjalanan saya ke sini, saya melihat bahwa ketika setiap kali mau ngerekrut orang, saya menemukan bahwa orang-orang punya persepsi yang salah tentang bisnis insurance.
Oke. Dan hari ini kita akan bahas tentang persepsi-persepsi yang salah tersebut. Oke. Nah, karena apa? Karena kalau kita punya persepsi yang salah, kita bisa mengambil tindakan yang salah karena persepsinya salah. Kalau nggak percaya, bacalah cerita berikut ini. Nih, oke. Lagi asik nongkrong di kafe bersama istrinya, John didatangin oleh wanita dari meja sebelah. Mas, aku hamil, kata wanita itu lirih. Kamu siapa? Tanya John kaget sambil mematikan rokoknya. Melihat kejadian ini, tiba-tiba istrinya menyiramkan kopi panas ke wajah John sambil teriak, "Wong sudah hamil gitu kok masih nanya kamu siapa? Dasar buaya." Terus, mbak sebentar, kata wanita dari meja sebelah. Maksudku, aku ini sedang hamil. Tolong masnya jangan merokok. Nah, hikmahnya apa? Waspadalah, rokok dapat menyebabkan muka Anda tersiram kopi. Nah, teman-teman perhatikan. Istrinya si John gitu kan, dia karena punya persepsi yang salah, dia mengambil tindakan yang salah. Dia siram karena dia berpikir bahwa suaminya main gila gitu ya. Dia mengambil tindakan yang salah, dia siram muka suaminya pakai kopi gitu kan. Nah, so sometimes karena persepsi yang salah, orang banyak mengambil keputusan yang salah, termasuk tentang bisnis ini. Kalau orang semua punya pandangan yang benar tentang bisnis ini, gue yakin mereka pasti akan semangat 45 jalan bisnis ini. Oke? Okay? Nah, mari kita bahas satu persatu persepsi yang salah tentang bisnis insurance. Yang pertama, orang bilang bisnis asuransi susah. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah kalau mau dibilang susah dibandingkan dengan apa? Oke. Nah, mari kita bandingkan dengan bisnis konvensional di luar sana. Ini ada buku kalangan Michael Gerber. Dia tulis tentang bisnis konvensional. Dia bilang gini, bisnis konvensional di luar sana 5 tahun pertama 80% tutup. Oke. Dan 5 tahun kedua, teman-teman, 80% dari sisanya tutup. Jadi dalam waktu 10 tahun hanya tersisa 4% doang, teman-teman. Dalam 10 tahun, 100 perusahaan bisnis startup muncul, hanya tersisa 4. Nah, problemnya kenapa? Biasanya karena kurang modal, kurang pengalaman, risiko tinggi, dan gak ada support system yang terbukti sukses. Oke. Nah, pertanyaannya teman-teman seperti ini. Kalau kita di luar bisnis konvensional di luar sana, oke, kalau kita mau mulai bisnis konvensional di luar sana, ada nggak yang mau ngajarin kita? Nggak ada, teman-teman. Lu mesti bayar, oke? Nah, kira misalnya ada teman atau saudara kita yang jago lah, misalnya bikin kue tiaw gitu ya. Nah, terus abis itu kita mau minta sama dia ajarin kita cara bikin masak kue tiaw yang enak, ngambil beli bahan semua enak di mana, teman-teman? Kita mesti bayar, teman-teman. Itulah yang namanya franchise. Atau kalau mau bikin kopi lah, kopi zaman now. Anda mau bikin bisnis kopi kekinian. Paling enggak kan, Anda mau beli brand dan merek dan cara bikinnya aja itu udah mesti bayar 300 juta di depan. Buat beli brand, booth, dan sebagainya. Oke. Nah, baru dia mau ngajarin. Udah begitu teman-teman, belum selesai sampai di sana loh. Habis itu Anda harus bayar dia lagi, beli bahan baku sama dia. Oke, gak sesederhana itu teman-teman. Saya aja waktu itu kan katanya ada seminar yang bisa bikin orang sukses kan sampai lompat-lompat kan, dan mau belajar sama dia katanya mau ngajarin bikin sukses teman-teman. Bayar teman-teman, bayar 16 juta. Oke. Nah, bayar 16 juta itu belum selesai teman-teman. 16 juta masuk ke dalam seminar itu, banyak lagi seminar-seminar yang ditawarin. Bayar lagi kalau mau ikut dan gak ada selesainya deh teman-teman. Nah, tapi percaya nggak percaya, kalau Anda di bisnis asuransi, Anda mau berhasil, Anda mau sukses, Anda cukup datang sama Harrison ke rumahnya aja, ke samping kolam. Gue yakin selama lu mau belajar, dia bakal temenin lu seharian. Oke? Dikasih makan lagi tuh. Coba kurang apa lagi kan? Udah dikasih ilmu, dikasih makan lagi gitu kan. Nah, teman-teman, kalau bisnis di luar sana, problemnya adalah Anda nggak akan menemukan mentor seperti itu. Di bisnis ini, buat Anda berhasil, pertama ada yang mau ngajarin. Oke, nah di luar sana Anda mau belajar, Anda harus bayar, teman-teman. Belum tentu dia mau ngajarin, belum tentu dia mau full hard loh. Oke, nah di sini Anda punya leader, Anda punya mentor gitu kan, yang mau ngajarin Anda. Buka kelas terus lagi kan, dan open room terus dia, ya kan, open class terus ya Harrison sekarang gitu. Nah, so Anda yang penting Anda mau belajar, dia mau ngajarin. Yang luar yang kedua, teman-teman coba pikirkan ini. Kalau Anda mau bisnis konvensional di luar sana, kalau Anda gagal, rugi berapa? Kita bilang bisnis kecil-kecilan aja lah ya, warung kopi kekinian lah ya. Itu paling nggak ada minimal modal 500 juta loh. Beli mereknya 150 juta, bikin booth, sewa tempat, sewa karyawan, bahan baku, dan sebagainya. Teman-teman paling nggak 500 juta Anda udah mesti siapin lah. Oke? Dan berarti kalau Anda fail, 500 juta Anda taruhannya. Oke? Nah, tapi kalau Anda jalanin bisnis prudential, Anda gagal, Anda ruginya apa? Cuma ditolak doang kan, air liur doang kan. Nah, so yang penting Anda jangan baper aja, nggak ada resiko lain di bisnis ini. Bisnis ini cuma punya satu resiko, dan tidak ada resiko finansial, teman-teman. Satu-satunya resiko di bisnis ini cuma penolakan. So, asal Anda tidak baper, jangan baper gitu ya.
Anda unbeatable dalam bisnis ini. Anda nggak mungkin gagal di sini. Kenapa? Karena Anda tidak merasa tertolak. So, Anda tidak merasa gagal. Anda tidak ada punya resiko finansial di sini. Bisnis konvensional di luar sana, ada resiko finansial. So, kalau mau dibilang susah, teman-teman, susah yang mana? Di sini susahnya ya sama-sama susah. Cuma kalau di sana gagal, Anda rugi finansial. Kalau di sini Anda gagal, Anda nggak ada rugi apa-apa. Di sana nggak ada yang mau ngajarin. Mau ngajarin pun mesti bayar. Di sini Harrison selalu membuka kelas buat ngajarin Anda. Yang penting Anda mau belajar aja. Oke? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, orang suka bilang bahwa gila agen asuransi udah banyak banget. Semua orang udah jadi nasabah pro, udah jadi agent pro gitu ya. Nah, sekolah udah tutup, open table terus. Oke. Nah, terus teman-teman yang kedua, orang bilang semua orang udah jadi nasabah atau agent pro. Nah, teman-teman, ini juga salah persepsi teman-teman. Nah, mungkin kalau yang ikut kelas Tan Kahor, Anda tahu ya bahwa kita itu pasarnya masih gede banget, teman-teman. Oke, nah ini data dari AAJI. Dia bilang gini, di Indonesia yang punya asuransi baru 6,6%. 93,4% orang masih belum punya asuransi. Teman-teman, lebih banyak orang yang punya mobil daripada yang punya asuransi di Indonesia. Oke? Lebih banyak orang yang punya mobil daripada yang punya asuransi di Indonesia. Oke? Nah, dan ini teman-teman baru 6,6% orang yang punya asuransi di Indonesia, teman-teman. Ini di luar BPJS, di luar asuransi dari perusahaan ya. Ini masih asuransi yang mereka beli pakai uang mereka pribadi. Oke. Nah, kita bandingkan dengan market di negara-negara lain. Di Jepang, penetrasi pasarnya udah 300%, teman-teman. Loh, kok bisa lebih dari 100%? Karena orang bisa punya polis lebih dari satu. Kalau di sana, tantangannya adalah, di Jepang, tantangan agen asuransi adalah bagaimana supaya mereka beli polis kedua, bagaimana supaya mereka beli polis ketiga, bagaimana supaya mereka beli polis keempat. Oke? Nah, kalau kita cuma supaya orang dari yang nggak punya polis jadi punya polis doang, teman-teman. Di Jepang rata-rata orang udah punya polis lebih dari satu. Ada asuransi sakit kritis, asuransi jiwa, kecelakaan, asuransi kesehatan, dana pensiun. Mereka rata-rata punya polis lebih dari satu. Oke? Mereka udah punya comprehensive financial planning. Di Singapura 110%. Artinya rata-rata udah pada punya polis, 10% punya polis lebih dari satu. Amerika 90%, Malaysia 60%, Indonesia 7%. Oke? So Anda bisa lihat semakin maju negara itu, semakin besar peluangnya tentang asuransi. Semakin bertumbuh asuransi di sana. Nah, teman-teman, kemarin si Tan Kahor bilang, so market kita masih 93%. Nah, dari 7% ke 100%, teman-teman, buat kita bisa ngejar sampai ke Singapura, teman-teman, itu perlu waktu lebih dari 50 tahun, teman-teman. Perlu waktu lebih dari 50 tahun. Jadi mungkin seumur hidup kita belum bisa menemukan ngegarap sampai 100% lah, teman-teman. Apalagi mau ngejar sampai ke marketnya Jepang yang bisa punya 2, punya 3. Itu masih sangat jauh sekali, teman-teman. Mungkin 100 tahun lagi kali baru bisa ngekejar sampai ke posisi Jepang. Oke? Nah, so teman-teman, market kita masih sangat gede banget. Peluang kita masih sangat besar banget. Dan kita mau ngerjain atau kita nggak mau ngerjain, market pasti akan terus bertumbuh. Oke? Jadi kalau orang bilang bahwa semua orang udah jadi agent, salah banget, teman-teman. Justru di Prudential kita terus-menerus rekrut gitu kan. Kenapa? Supaya kita bisa ngejar, supaya semua orang biar nggak cuma 7% lah, at least bisa grow ke 20-30% lah. Itu akan jauh lebih baik. Nah, yang ketiga, teman-teman, salah persepsi yang ketiga adalah orang bilang bahwa Prudential mahal. Pernah dengar? Oke, mari kita bahas. Oke. Nah, teman-teman, sekali kalau dibilang mahal dibandingkan dengan apa? Ya, karena mahal murah itu sekali pasti ada pembandingnya dong. Nah, biasanya yang dibilang mahal itu adalah produk unit link, teman-teman. Kalau untuk produk tradisional, saya yakin PSS itu udah susah lah dicari lawannya ya. PSS kita itu udah murah banget, susah buat dicari lawannya. Oke. Nah, kalau misalnya yang biasanya mereka bilang mahal adalah produk unit link kita. Nah, teman-teman mesti tahu kayak gini. Kalau asuransi untuk yang biasa dibilang mahal itu kan produk unit link. Nah, jadi kita mesti ngomong gini, teman-teman, bahwa premi itu tidak sama dengan biaya. Nah, kalau saya biasanya kalau di compare produk ya, teman-teman ya, kalau ada yang bilang produk kita mahal, saya tuh biasanya cuma ngomong tentang 3 biaya doang. Oke? Dan asuransi itu cuma ada 3 biaya, dan saya jelasin satu persatu. Nah, yang pertama adalah biaya akuisisi. Oke, biaya akuisisi di produk kita tahun pertama dan tahun kedua 70-70, tahun ketiga 45 20-20-20. 200% biaya akuisisinya. Oke, ada yang 165, ada yang 180, ada yang 150, ada yang 50, kita 200%. Oke. Nah, tapi kita punya 200%, teman-teman. Ada potensi dikembalikan semuanya loh. Kalau nasabahnya setor premi selama 25 tahun. Oke. Nah, produk PA kita biaya akuisisi tidak dikembalikan. Nah, produk unit PGB kita, biaya akuisisi bisa dikembalikan 100% kalau nasabah store premi selama 25 tahun.
Oke. Nah, teman-teman, jadi ibarat kata ongkos tukangnya itu dibalikin full. Nah, teman-teman, nggak banyak perusahaan asuransi yang berani mengembalikan biaya akuisisi full sebesar 200%. Itu yang pertama. Dan kita adalah salah satunya. Nah, yang kedua adalah biaya admin, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman boleh cek deh. Kalau misalnya Anda lihat kompetitor punya produk, lihat aja, lu biaya akuisisi dibalikin nggak? Gua biaya akuisisi dibalikin full. Oke. Nah, lalu kasih tahu dia punya pasti enggak. Ya udah nggak mungkin kita lebih mahal kan? Dia bayar ongkos tukang, kita nggak bayar ongkos tukang. Nah, yang kedua biaya admin. Biaya admin itu pasti ada, kenapa? Karena mesti korespondensi dan sebagainya. Ada orang yang kerjain bagian admin dan bagian admin itu perlu dibayar. Nah, kita bagian admin, biaya admin kita free. Nah, biaya admin mereka bayar nggak? Mereka bayar. Kurang ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 27.500. Oke. Nah, di kita dulu 27.500. John cuma 25.000, 30.000, John. Ya 30.000 sebulan, setahun 360.000, 20 tahun tetap aja teman-teman. Kalau dibeliin BBCA lumayan. Oke. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa itu adalah compounding uang selama 20 tahun lumayan, teman-teman. Oke. Nah, di kita itu free. Hanya dengan auto debit dan email. Nah, masalahnya kalau di tempat lain udah pakai korespondensi, udah via email dan auto debit tetap ditagih 25.000. So, buat apa? Kita free. Nah, yang ketiga biaya asuransi, teman-teman. Ini namanya COI, cost of insurance. Nah, udah pasti kita lebih murah, teman-teman, karena perusahaan paling besar. Nah, teman-teman, kalaupun ada kita punya cost of insurance, biaya asuransi lebih mahal, teman-teman mesti tahu fiturnya tidak sama. Oke. Nah, Anda mesti lihat biaya itu, Anda mesti compare fiturnya, gitu ya. Nah, jadi contohnya gini, saya punya contoh begini. Kemarin saya punya agent, oke. Dia punya nasabah. Nah, saya punya nasabah, dia punya anak 2, oke, 3, anaknya 2 atau 3, saya lupa. Tapi ada 2 polis asuransi di 2 perusahaan yang berbeda. Satu dari polis asuransi Prudential, satu dari polis asuransi perusahaan lain. Lalu ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal karena kecelakaan, parent payer di Prudential keluar. Parent payer di perusahaan yang satu lagi tidak keluar. Padahal sama-sama ada parent payer. Kenapa? Adakah yang tahu? Cuman beda 2 kata, teman-teman. Parent payer di kita, itu dia akan disetorkan preminya sampai anak usia 25 tahun kalau dia kalau orang tuanya, parentnya sakit kritis, cacat, atau meninggal. Oke. Nah, kalau di tempat lain, parent payer-nya akan dibayarkan kalau orang tuanya meninggal. Kalau orang tuanya sakit kritis, oke? Kalau orang tuanya sakit kritis, jadi cacat atau meninggal tidak keluar. Nah, teman-teman, hanya perbedaan 3 kata itu doang, teman-teman. Dampaknya bumi dan langit loh. Hanya perbedaan 3 kata di buku polis itu menyebabkan yang satu klaimnya dibayar, yang satu klaimnya tidak dibayar. So, teman-teman, 3 kata ini cengli nggak bikin preminya berbeda? Hanya dengan 3 kata itu loh. Nah, kadang-kadang nasabah mana perhatiin itu, nangkep nggak maksudnya? Tapi tiga itu berbeda. Nah, kemarin saya punya satu nasabah, dia kontak saya, kebetulan temennya dia, papanya baru meninggal dunia, gitu kan, dan langsung meninggal ketika nyampe di rumah sakit, meninggal, gitu ya. Jadi istilahnya apa tuh ya, meninggal di jalan, gitu ya. Jadi pas nyampe, nah dia ada manfaat di polis A, gitu ya. Nah, di sana kan ada produk-produk dia, biasa diambilnya semua tuh, asuransi meninggal berapa, sakit kritis berapa, TPD berapa, asuransi jiwanya berapa. Nah, terus agennya nanya, John, ini asuransi yang keluar apa aja? Ya, sebenarnya cuma asuransi jiwa doang. Loh, asuransi kritisnya nggak keluar. Kan dia serangan jantung, John. Iya, nggak keluar. Karena dia langsung sakit terus meninggal. Oke. Nah, di tempat lain, teman-teman, harus ada survival periodnya 14 hari. Kerennya CCB kita, nggak harus nunggu itu, langsung meninggal pun keluar. Nah, jadi teman-teman wajar aja kalau CCB kita lebih mahal. Nah, apa maksudnya? Wajar aja kalau parent payer kita lebih mahal. Karena kemungkinan keluarnya lebih besar. Cengli nggak? Nah, kalau mau yang adil, yang paling adil buat di-compare apple to apple adalah link term kita dengan link termnya mereka. Sama-sama asuransi jiwa meninggal tok murni. Kalau mau di-compare kayak gitu. Dan saya yakin link term kita murah. Link term kita sangat kompetitif sekali. Kenapa? Karena kayak gini, teman-teman. Ini nasabah kan beli produk sama perusahaan asuransi, perusahaan A, B, C ya. Dan ini kan ada bapaknya lagi, namanya perusahaan Reas. Oke. Dan teman-teman, asuransi itu adalah resharing, teman-teman. Dan kalau namanya resharing, yang nanggungnya itu makin banyak, beban lebih ringan, betul kan? Yang namanya nanggungnya lebih pasti beban lebih ringan lah. Kalau misalnya ini adalah pabrik, oke?
Ini adalah distributor A, distributor B. Atau perusahaan A. Nah, terus distributor A ngambil kuota 1 juta, distributor B ngambil kuota cuma 200.000. Nah, pabrik akan kasih harga lebih bagus kepada yang ngambil kuota 1 juta atau yang 200.000. Dia pasti kasih harga lebih murah ke yang 1 juta. Kenapa? Karena ngambilnya lebih banyak. Dia akan jauh lebih hemat waktu, tenaga, dan efisien di karyawan. Karena cuma ngurusin 1 orang udah cukup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini perusahaan asuransi itu resharing, teman-teman. Semakin banyak pesertanya, semakin murah. Oke. Nah, so teman-teman, untuk cost of insurance, kita lebih murah. Nah, kadang-kadang kita bisa lebih mahal karena fitur, teman-teman. Ibarat kata kita punya fitur yang lebih canggih, ya wajar lah, oke? Kita nggak bisa membandingkan yang speknya lebih bagus sama yang speknya kurang, oke? Nah, karena fitur, teman-teman. Nah, lalu yang itu ya. Nah, terus yang ketiga, teman-teman, mesti tahu seperti ini. Nah, nasabah kadang-kadang yang nggak di perusahaan asuransi lain, teman-teman. Nah, ini ya, ini teman-teman, mereka itu bisa setel kayak begini. Kalau kita cost of insurance kan, nah ini buat yang agent baru mungkin agak pusing nih. Nanti Anda mesti lanjutin tanya informasi lebih lanjut sama leader Anda ya. Jadi ada yang namanya cost of insurance, biaya asuransi, dan ada yang namanya premi. Oke. Nah, cost of insurance itu akan naik terus seiring dengan pertambahan usia. Sedangkan premi itu yang kita bayarkan dan itu tetap. Oke. Nah, di polis kita, misalnya Anda ngambil produk PPH. Oke. Anda ngambil produk PPH, Anda ngambil PPH-nya sampai usia 65, 75, 85 sama 99, oke? Itu preminya nggak sama, teman-teman. Tapi cost of insurance-nya sama. Nah, Anda nggak bisa ngambil PPH plus mau di cover sampai usia 99, tapi preminya pakai premi yang cover sampai usia 65. Nggak bisa. Quotation kita tidak mengizinkan itu, di lock. Oke, tapi di perusahaan asuransi lain gitu ya, dia mau bikin usia sampai 99, 85, 65, 75, di-lossin aja, teman-teman. Dia tetap bisa. Nangkep nggak maksudnya? Nah, kenapa perusahaan kita tidak mengizinkan hal itu? Karena dia tidak mau terjadi mis-selling di luar sana. Karena ingat, motonya Prudential udah diganti sekarang. Motonya Prudential adalah listening, understanding, delivering. So what do you mean by delivering? Kita pengen memastikan apa yang kita janjiin, itu kita tepatin. Oke, kita nggak mau ngomong ini bisa di cover sampai usia 65 gitu ya, atau bisa di cover sampai usia 85, tapi abis itu preminya kita press, bikin premi semurah mungkin, nanti nilai tunainya udah habis nih di usia 65 atau 75, udah bintang-bintang. So you are not delivering, karena di nggak nyampe usia 85 sampai usia 65 atau 70 ya udah bintang-bintang, nilai tunai udah mencukupi, polis udah lapse. So that's why Prudential nge-lock hal itu, dan sampai sekarang manajemen masih belum ngebuka supaya kita bisa di-lossin gitu loh. Mau sampai usia 65, 75, 85 terserah kita lah. Gitu. Sampai sekarang masih belum diizinkan. Karena nggak mau terjadi mis-selling di luar sana. Oke, nah teman-teman nih, coy akan meningkat seiring dengan pertambahan usia, sedangkan premi itu tetap. Jika dilihat dari grafik ini, perusahaan asuransi punya pilihan dalam menentukan besaran premi, bisa di P1, P2, P3, atau P4. Oke. Jika premi di P1, siap-siap biaya asuransi ketemu dengan premi cepet banget nih. Premi ini biaya asuransi ketemu dengan premi cepet banget di sini. Sehingga nilai tunainya juga cepet habis karena nggak ada cadangan. Cadangannya cuma segini doang kan. Tapi preminya murah. Kalau udah kayak gini nih, siap-siap polisnya lapse atau bakal dimintain tambahan dana di sini nih. Meski premi masih rutin dibayar. Jadi di sini teman-teman, kalau diambil P1, di sini sekalipun dia bayar premi tetap akan lapse karena cost of insurance sudah lebih besar daripada premi. Nah, tapi kalau dibikin di P4, aman banget. Cadangan tunai gede banget. Oke, nggak bakalan ya bayar premi terus aman banget, tapi ya premi jadi mahal. Oke. Nah, so disinilah peranan kita sebagai financial advisor itu penting banget buat memberikan advice sesuai dengan budget dan kebutuhan daripada nasabah. Oke. Nah, ini yang paling susah lah. Sisanya yang lain udah nggak berat-berat kok. Ini nanti tanya, kalau nggak paham izin-izin baru bisa tanya sama leadernya. Lah, lalu berikutnya. Ada yang bilang bahwa susah jualan Prudential. Oke. Nah, teman-teman, ini juga salah persepsi. Karena yang kita lakukan bukan jualan, teman-teman. Yang kita lakukan cuma cerita. Oke. Nah, selling versus sharing. Nah, misalnya teman-teman, waktu kemarin pas zamannya Omnibus Law, itu sempat ada demo-demo dan rusuh-rusuh di daerah Selipi. Nah, kalau kebetulan ada anggota keluarga Anda yang lagi mau ke arah itu, Anda akan kasih tahu mereka nggak? Jangan lewat daerah situ. Lagi demo, lagi rusuh. Anda akan kasih tahu nggak?
Oke? Ada. Tahu kan? Ada. Nah, kenapa Anda akan kasih tahu? Untuk ngamanin mereka, betul? Untuk menjaga mereka. Oke? Jangan supaya mereka terhindar dari resiko tersebut. Oke? Nah, sama teman-teman. Sekarang kita ngomong gini. Semua kita itu semua start dari lahir, kita semua punya satu tujuan yang sama. From born to check out. Check in, check out. Born to death. Oke? Kita semua check in, suatu saat semua kita akan check out. Nah, cuma pertanyaannya adalah semua orang menuju ke check out, jalurnya lewat jalannya apa aja? Oke, semua orang akan meninggal, setuju? Oke, nah, cuma pertanyaannya adalah orang semua ke sini, menuju ke sini, bakal lewat jalan apa aja? Menuju meninggal, ada jalan apa aja? Nah, jalannya ada beberapa, teman-teman. Jalannya yang pertama adalah 92% orang lewat jalan yang namanya sakit. Oke, jadi orang dari lahir menuju ke meninggal, jalan yang pertama namanya sakit, dan 92% orang lewat jalan ini. 3% orang lewat jalan kecil namanya kecelakaan. 3% lewat jalan ini. Oke. Nah, 5% lewat lain-lain, teman-teman. Bencana alam dan force major dan sebagainya. Oke. Nah, teman-teman, kalau ada 3 jalan orang meninggal, yang pertama adalah sakit, dan yang kedua kecelakaan, dan yang ketiga lain-lain itu 5%. Kalau ada 3 jalan yang paling banyak orang lewatin yang mana? Yang sakit, betul kan? Yang 92% ini. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang lewatin jalan ini, mereka habis duit banyak nggak, teman-teman? Habis duit, oke? Nah, ini dan Anda pernah dengar nggak cerita seperti ini? Orang kumpulin duit dari usia 22 kan, sampai usia 55 kan, oke? Dia kumpulin dah, dia bangun aktif income dia. Harapannya di sini aktif income-nya udah banyak tuh, kayak Rison kan, dia bangun pasif income dia beli saham, beli forex gitu kan, beli properti gitu kan. Nah, dia pengen pensiun lah, gitu kan. Nah dari sini dia mulai bangun aset lah. Nah, teman-teman, skenario semua orang di luar sana adalah mereka kerja bangun aktif income dia bangun beli deposito, beli mobil, beli rumah, beli tanah, lalu cari income buka bisnis kedua, ketiga dan sebagainya dan lain-lain. Ini skenario semua orang. Semua orang punya plan A. Oke, lalu mereka kumpulkan, mereka gunakan passive income buat pensiun mereka. Nah, tapi nggak semua orang prepare if something happen. Mereka punya plan B nggak kalau terjadi resiko? Resikonya apa? Pertama kecelakaan, yang kedua adalah sakit. Nah, kalau terjadi resiko, ada bisa terjadi segala apa yang mereka kumpulkan dalam usia produktif mereka itu bisa habis loh. Anda pernah dengar hal-hal seperti itu? Apa yang mereka kumpulkan dalam usia produktif mereka itu terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah mereka punya plan B nggak kalau terjadi semua itu? Everybody has plan A. The question is, do you have plan B kalau sampai terjadi risiko? Kalau kita mau lewatin jalan yang itu, teman-teman, kalau kita bakal lewatin jalan itu, oke? Ini jalan yang nih jalannya bilangnya gini nih. 85% pasien kanker dan keluarganya bangkrut, teman-teman. Oke, ini bukan karena mereka rencanakan, tapi karena mereka nggak justru karena mereka tidak merencanakan. Nobody plan to fail. Nggak ada orang yang merencanakan buat gagal, teman-teman. They fail because they fail to plan. When you fail to plan, you plan to fail. Oke. Nah, 85% pasien kanker dan keluarga loh, teman-teman. Bukan hanya pasiennya yang bangkrut loh. Pasien kanker dan keluarganya bangkrut. Oke. Ini bukan karena mereka rencanakan, tapi karena mereka justru gagal dalam merencanakan. So, kalau 9 dari 10 orang bakal ngelewatin jalan ini, so why don't you share? Kenapa kita nggak cerita sama mereka? 9 dari 10 orang sebelum meninggal mereka sakit dulu loh. So, pertanyaan ketika sakit itu masih duit lu bukan? Kenapa lu nggak proteksi? Nah, teman-teman, nah ini belum lagi COVID ya. Saat ini COVID ini meningkatkan awareness orang tentang pentingnya asuransi lah. Ya, saya yakin Anda sudah punya banyak lah data-data COVID biayanya mahal. Oke. Nah, teman-teman, jadi Anda punya nggak aset protection? Aset protection adalah perlindungan terhadap aset-aset yang kita kumpulkan selama usia produktif kita buat dinikmati di masa pensiun, agar tidak hilang atau habis karena risiko sakit atau kecelakaan. Oke. Nah, teman-teman, misalnya ada satu cerita. Nah, Son misalnya kayak gini lah. Son, lu suka makan coklat nggak, Son? Suka, apalagi dibayarin, John. Asik, oke. Nah, kalau misalnya Son, ini bukan coklat Ferrero lah ya, Son. Misalnya coklat biasa lah yang belinya serenceng sekantong plastik gitu. Gua kasih ke lu, Son. Terus habis itu pas lu mau makan coklatnya jatuh, Son. Lu makan nggak? Oh, kalau jatuh ada bungkusan makan dong. Nggak, ini coklatnya nggak ada bungkusan kebetulan. Nggak makan. Hah? Nggak makan. Masa sih, Son? Bukannya biasa ditiup-tiup aja terus dimakan, nggak? Itu biasa sih, ya enggak sih. Kalau nggak ada yang lihat sih gua makan. Tergantung jatuhnya di mana kan, Son? Oke, kalau jatuh mungkin di meja atau di piring masih bisa dimakan lah, oke? Ya. Nah, tapi kalau misalnya jatuhnya udah di lantai, kita udah nggak makan.
Oke. Tapi kalau misalnya skenario coklatnya adalah coklat Ferrero Rocher kayak begini, Son. Nah, kalau jatuh, lu masih bakal makan nggak? Makan. Makan, karena masih ada bungkusnya kan. Nah, so teman-teman, gue akan ngomong sama Mr. Prospect, kamu adalah yang bikin coklat. Oke. Nah, so you bikin, gue yang bikin bungkusnya. So aset yang dia kumpulkan selama ini adalah itu coklat yang dia bikin, teman-teman. Harapannya adalah dia bisa nikmatin coklat dia pada saat nanti dia pensiun. Oke. Nah, semua orang itu adalah tukang bikin coklat yang luar biasa gitu. Dan mereka akan bikin coklat yang paling enak buat diri mereka. Nah, tapi masalahnya adalah mereka nggak bungkus coklat mereka. Dan kalau terjadi resiko gitu ya, terjadi resiko coklatnya jatuh, itu kan sama kayak terjadi resiko tuh. Itu jatuh, teman-teman. Tergantung jatuhnya di mana. Karena ada beberapa penyakit yang memang nggak ngabisin duit banyak. Kalau jatuhnya di atas meja gitu kan, itu sama kayak sakit-sakit yang kayak pilek, flu, lu makan Panadol dan sembuh gitu kan. Paracetamol dan sembuh. Tapi ada beberapa yang ketika jatuhnya, teman-teman, itu jatuhnya di lantai dan dia harus potong separuh coklatnya, buang dan cuma bisa makan separuh. Ada yang kalau udah jatuhnya udah bisa kecemplung semua, itu bisa habis semua. Coklat dia nggak bisa makan lagi. Nah, ada orang yang kayak gitu. Ada sakit yang nggak ngabisin duit aset kita. Ada sakit yang separuh harta kita bisa hilang. Ada sakit yang seluruh harta kita itu bisa habis loh. Nah, beda ceritanya kalau coklatnya dibungkus. Nah, pertanyaannya adalah selama ini aset yang kita kumpulkan, kamu bungkus nggak? Mr. Prospect, kamu bungkus nggak? So, harga coklatnya dibandingkan dengan bungkusnya, mana ada artinya sih harga bungkusnya? Mana yang lebih mahal? Harga bungkusnya atau harga coklatnya? Harga coklatnya jauh lebih mahal lah. Saya cuma bungkus doang. Supaya apa yang kamu kumpulkan tetap bisa kamu nikmati di usia pensiun kamu, ada lebih buat anak-anak. Dan nggak hilang atau habis karena resiko sakit atau kecelakaan. So, Mr. Prospect, kenapa lu nggak bungkus coklat lu? Oke? So, you can still enjoy it no matter the risk happen. Oke? Nah, so yang kedua, teman-teman, adalah, nah ini salah satu cara jualan peluit cinta yang saya belajar dari Ibu Mwilina. Oke? Nah, Mr. Prospect, Bapak setuju nggak kalau lu setuju nggak kalau saya katakan semua orang masih meninggal? Lu setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Nah, kalau seorang pencari nafkah meninggal dunia, apa yang dia bawa? Income. Mana bisa dia bawa income dia kalau udah mati, Son. Kalau seorang pencari nafkah meninggal dunia, apa yang dia bawa, Son? Yang dia bawa, Son? Bawanya maksud bawa apa nih? Dia meninggalkan apa? Bukan meninggalkan apa, yang dia bawa mati. Oh ya, bawa mati. Bawa nama. Bawa nama kan? Kagak ada yang dia bawa kan? Ya. Nah, so dia nggak bawa apa-apa, gitu, cuma bawa nama doang, gitu kan? Oke, Son, gue setuju. Lalu, apakah perusahaan tempat dia bekerja, ini di luar Prudential ya, Son? Apakah akan tetap membayarkan gajinya setiap bulan buat keluarga yang ditinggalkan? Nggak. Jadi, apakah kamu setuju, Son? Ketika saya katakan kalau seorang pencari nafkah meninggal dunia, income-nya turut hilang bersama dengan dia. Setuju. Nah, karena itulah Prudential menciptakan peluit cinta. Karena cinta itu abadi, sedangkan kita tidak. Sedap, oke? Nah, so misalnya ada seorang pencari nafkah usia 30 tahun, dia nabung 750.000 per bulan selama 10 tahun. Selama dia nabung 10 tahun, dia akan dilindungi selama 20 tahun. Maksudnya apa dilindungi 20 tahun? Kalau terjadi resiko, baru bayar satu kali ada 750.000. Terus pencari nafkah meninggal dunia, akan keluar uang 1 miliar. Kalau dia meninggal karena kecelakaan, akan keluar 3 miliar. Kalau meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan, seperti sekarang ini, akan keluar 4 miliar. Nah, dari uang ini keluarga bisa taruh di deposito, ya, dan dari bunga deposito keluarga masih bisa tetap hidup. Sama seperti ketika si pencari nafkah masih ada. So, income kita nggak harus meninggal ketika si pencari nafkah itu meninggal. Dia tetap bisa kirim uang dari sana. Oke, income kita nggak harus meninggal bersama dengan kita meninggal. Nah, ini skenario terburuk kalau terjadi risiko. Yang kita harapkan adalah dia sehat-sehat 20 tahun lagi, panjang umur, premi akan kembali 100% plus tambahan nilai tunai 10%. Nah, kira-kira menurut Bapak rekening ini bagus nggak? Gitu kan? Nah, Mr. Prospect, ini adalah income protection. Income protection adalah perlindungan terhadap pendapatan kita. Nah, ini enggak ya, ini bukan ini meninggal ya. Peluit cinta itu talking buat meninggal doang. Ketika terjadi risiko sakit kritis, cacat atau meninggal, ini PCB 88, oke? Nah, ini ada cerita tentang angsa bertelur emas, teman-teman. Kalau Anda punya angsa bertelur emas, kira-kira Anda happy nggak? Pasti happy lah ya. Son, kalau punya angsa bertelur emas, happy nggak, Son? Harrison angsa bertelur emasnya banyak ya, Harrison ya. Namanya Acong, Ping-Ping dan sebagainya. Bahaya nanti dia. Nah, so kalau kita punya angsa bertelur emas, Son, mana yang akan lo asuransikan? Angsanya atau telurnya? Angsanya. Angsanya. Kenapa? Mana yang lebih berharga? Angsanya gitu. Nah, tapi
Kenapa kita happy? Karena dari telurnya kita bisa pakai buat biaya hidup kita. Kita bisa jual telurnya, bisa buat biaya hidup kita. Tapi kita tahu bahwa angsanya lebih berharga. Nah, kalau ada asuransi, lu disuruh bisa pilih asuransi, mana yang akan lu asuransikan? Kalau budget lu terbatas buat asuransi, mana yang akan lu asuransikan terlebih dahulu? Angsanya atau telurnya? Angsa. Kalau disuruh pilih. Hah? Angsa. Angsanya, why? Biasa melarikan telur emas. Nah, lu punya angsa bertelur emas nggak, Son? Ada. Diri sendiri. Ada ya, acong, pingping. Bukan. Nah, so teman, kalau ini gue ngomong sama prospek, lu adalah angsa bertelur emas. Oke? Lu punya angsa bertelur emas. The good news is lu punya angsa bertelur emas. Lu lah angsa bertelur emasnya. Setiap hari lu menelurkan telur emas yang dipakai sama keluarga lu buat beli sayur, beli makanan dan membuat biaya hidup lu. Lu lah angsa bertelur emasnya. The good news is lu adalah angsa bertelur emasnya. Dan kabar baik yang kedua adalah ada lo asuransi yang bisa mengasuransikan angsanya tersebut. Kenapa lu malah mengasuransikan telur emasnya? If you said you don't have money, tapi lu mengasuransikan telur emasnya, mobilnya, rumahnya, dan semuanya lu asuransikan. Satu-satunya justru yang tidak diasuransikan adalah angsa bertelur emasnya. So today if you can asuransikan the angsa bertelur emas, lu mau mengasuransikan angsa bertelur emasnya. Lu lah angsa bertelur emas buat keluarga lu. Setiap hari lu bertelur emas buat keluarga lu. That is income protection. Oke? Okay? Nah, ini salah satu skrip. Nah, gua ngeliat belakangan di Enris ada satu tren suka canvassing ya gara-gara Ricky Ho ya. Nah, ini adalah salah satu skrip yang dulu gua suka pakai buat canvassing, teman-teman. Jujur gua nggak suka canvassing, oke? Okay? Nah, cuman dulu gua pernah diajakin canvassing ya, dan gua harus bikin tools buat tim gua buat canvassing, dan ya pernah gua temenin dan ya pernah lah closing dari canvassing gitu ya. Walaupun gua tidak expert di canvassing dan gua tidak suka canvassing gitu. Nah, cuman ini mungkin bisa bantu kalian, ini hadiah lah. Oke, okay? Nah, ini market survey yang gua sadu dari Dennis Chua punya. So, gua akan ajukan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan. So, misalnya gua akan role play sama si Edison. Son, ini ceritanya lu bukan agent asuransi ya, lu bukan founder Cuan Kotos-Kotos. So, ceritanya gua role play sama lu adalah seorang manusia biasa, karyawan atau pengusaha, dan lu ada punya anak gitu ya. Oke? Okay? Nah, Son, pernah dengar nggak tentang child education planning? Belum pernah. Oke, apapun jawabannya lu tinggal contreng aja. Oke, Son, gue pengen tahu anak lu namanya siapa, Son? Vincent. Ya, Vincent. Yep. Vincent. Oke. Nah, Son, lu pengen nggak nanti Vincent kuliah? Ya, pengen dong. Oke. Rencana mau di kuliah di mana, Son? Luar negeri, lokal swasta, atau lokal negeri? Luar negeri. Luar negeri. Oke. Menurut lu, Son, apakah biaya pendidikan akan naik atau turun pada saat Vincent usia 18 tahun? Naik. Ada gambaran nggak kira-kira berapa biaya pendidikan yang diperlukan oleh Vincent pada saat dia harus kuliah? Tidak. Ada. Menurut lu perlu nggak kita kumpulin uang tersebut kalau kita mau Vincent kuliah? Ya. Kalau nggak kan kita nggak fair dong sama si Vincent kan, Son. Kita minta mereka belajar yang rajin. Akhirnya mereka lulus nih. Pengen kuliah kayak teman-temannya. Kita bilang, sorry anak, kamu nggak bisa kuliah. Gua nggak punya budgetnya. Mereka pasti akan sangat sedih sekali. Nah, Son, banyak orang tua peduli nih tentang pendidikan anak mereka. Kalau buat lu gimana, Son? Lu peduli nggak tentang pendidikan anak lu? Peduli. Ya. Nah, teman-teman, ketika Anda nanya pertanyaan terakhir, Anda nanya kayak gini ya. Nah, Son, menurut lu gimana, Son? Apakah pendidikan anak penting buat lu, Son? Nah, Anda ngomong sambil ngangguk-ngangguk ya. Karena nggak peduli Anda ngomong apa, atau mungkin dia nggak ngerti lu ngomong apa. Tapi ketika dia lihat lu ngangguk-ngangguk, dia akan ikut ngangguk-ngangguk. Oke? Oke. Nah, Son, lu pernah dengar tentang major illness protection, Son? Belum. Nah, Son, lu pernah dengar orang tidur lalu meninggal, Son? Sering. Pernah dengar orang sakit lalu meninggal? Sering. Mana yang lebih sering dengar terjadi, Son? Tidur meninggal atau sakit meninggal? Sakit meninggal. Nah, Son, menurut lu kalau masuk rumah sakit butuh biaya nggak? Iya. Kalau bukan kita yang bayar, maka keluarga kita yang harus bayar kan, Son? Lu setuju nggak? Iya. Nah, Son, kalau terjadi sesuatu dengan kita dan kita masuk rumah sakit, sebenarnya yang repot nggak cuma kita loh, tapi keluarga kita juga. Karena kita udah terbaring nggak berdaya di rumah sakit kan, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi keluarga kita yang harus pikirin biaya rumah sakit, biaya dokter, dan biaya obat-obatannya. Nah, banyak orang nggak pengen merepotkan keluarga atau orang lain kalau sampai mereka harus masuk rumah sakit. Apakah lu setuju dengan pendapat tersebut, Son? Setuju. Setuju ya. Nah, Son, pernah dengar tentang family protection, Son? Belum. Nah, misalnya ada satu orang namanya Pak Budi nih, Son. Pak Budi punya anak dan istri nih, ibu rumah tangga. Pak Budi itu tulang punggung lah di keluarga. Pak Budi biasa kasih uang nih buat biaya hidup keluarganya sebulannya 5 juta. Kalau Pak Budi dikirim bekerja ke luar negeri, Son, menurut pendapat lu, Pak Budi tetap perlu nggak kirim uang tersebut setiap bulan buat biaya hidup keluarganya? Iya. Berapa yang perlu dikirim Pak Budi buat sebulannya, Son? Kurang dari 5 juta, pas 5 juta, atau lebih dong.
Lebih dong. Lebih ya, oke. Iya. Berarti kalau Pak Budi dikirim bekerja selama 5 tahun, Son, Perlu. Pak Budi tetap perlu nggak kirim uang tersebut setiap tahun buat keluarganya? Perlu 60 juta. Perlu ya. Bagaimana kalau Pak Budi nggak pulang lagi, Son? Keluarganya masih perlu uang tersebut nggak buat bertahan hidupnya? Ya. Nah, Son, jadi family protection adalah perlindungan terhadap keuangan keluarga. Kalau terjadi sesuatu dengan si pencari uang, kayak sakit kritis, cacat, atau meninggal, maka keadaan keuangan keluarga tidak akan hancur. Banyak orang peduli tentang hal ini, Son. Apakah lu peduli tentang hal tersebut, Son? Ya. Nah, Son, dari ketiga hal ini, Son, yang child education planning, major illness protection, sama family protection, mana yang paling penting buat lu, Son? Family. Family ya, Son. Kenapa prioritas itu penting buat lu, Son? Buat keluarga. Oke. Apa yang paling lu khawatirkan, Son, kalau sampai hal tersebut terjadi? Keluarga nggak bisa makan. Siapa yang paling kena akibatnya, Son, kalau sampai hal tersebut terjadi? Keluarga. Bagaimana perasaan lu, Son? Lu pasti nggak pengen itu terjadi dong? Nggak. Nah, di sini Anda ngomong sambil geleng-geleng ya, jangan ngangguk-ngangguk, oke? Lu pasti nggak pengen itu terjadi dong. Ya, oke. Nah, Son, setelah mengetahui kondisi lu bisa memutuskan untuk tidak melakukan apapun, segera melakukan sesuatu, atau rela melakukan apa saja untuk mencegah hal tersebut terjadi. Mana yang lu pilih? Tidak Rela melakukan apapun? melakukan. Hah? Rela melakukan apa saja. Nah, Son, gue bisa bantu lu, Son. Nah, so teman-teman perhatikan nggak? Siapa yang mau melakukan apa saja? Prospek. So, tugas kita adalah cuma membantu dia untuk melakukan hal tersebut. Oke, so intinya teman-teman produk tidak diperlukan sebelum muncul problem. Nah, kita nanya-nanya ini tujuannya adalah buat create problem yang tadinya dia nggak notice gitu kan. Karena produk kita tuh beda sama kita produk kayak misalnya kalau orang kayak misalnya jual makanan. Nah, orang beli makanan itu produk yang nggak perlu dijelasin. Kenapa? Karena orang udah muncul need-nya duluan. Dia udah lapar, makanya dia mau beli makanan gitu kan. Udah ada need-nya. Nah, masalahnya insurance itu need-nya nggak muncul. Nah, kita harus memunculkan itu ke depan. Nah, bagaimana caranya? Dengan membuat dia mikir. Dengan mengajukan dia pertanyaan. Nah, kalau nggak ditanya, orang biasanya nggak mikir. Dengan ditanya-tanya kayak gitu kan, dia baru, oh ya benar juga ya. Iya, gimana ya? Nah, akhirnya dia baru mikir. Dan ketika dia udah mulai menyadari adanya kebutuhan di sana, baru produk dibutuhkan. People don't care about product. Produk hanya diperlukan ketika mereka notice the problem. So, tujuan kita adalah membuat mereka menyadari tentang adanya problem-problem yang bisa terjadi kalau mereka tidak punya plan B. Mr. Prospect, gua nggak perlu asuransi lah, John. Gua bisa lah, gua bisnis, gua mendingan main saham dan sebagainya, bisnis dan sebagainya. Iya, betul. That's the plan A. Mr. Prospect, everybody has plan A. Oke, nah pertanyaannya adalah what if plan A fail? Do you have plan B? Semua orang punya plan A. Nah, mereka semua gagal bukan karena mereka punya plan A yang jelek. Enggak, mereka semua gagal karena mereka nggak punya plan B. Oke? Nah, Mr. Prospect, do you have the plan B? You and I, kita punya tujuan yang satu yang sama. Tujuan kita pergi pagi, pulang malam, kerja, cari uang buat siapa? Buat istri, buat anak you kan? Nah, you lakukan itu ketika lu bisa, ketika lu mampu. I the backup plan. If you cannot do that anymore, I the backup plan. Okay? So, Mr. Prospect, we have the same goals. Okay? Time is money. If you have time, you can make the money. But what if you don't have time? This is the diversifikasi waktu. Okay? Oke, next is Prudential nggak bayar klaim. Nah, ini lagi heboh belakangan ini kan. Nah, teman-teman, ini juga hoax. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah foto ketika saya klaim ya. Ini ketika saya sakit tahun lalu anemia aplastik ya. Dan sakitnya lumayan seru, teman-teman, gitu kan. Saya sampai harus berjuang buat naikin punya trombosit. Dan dokter sempat bilang bahwa saya nggak akan bisa, trombosit saya nggak akan pernah bisa normal lagi. But by the grace of God, gitu kan. Puji Tuhan, trombosit saya sudah normal, gitu ya. Orang normal itu antara 105, ya saya udah 200.000 lah. Tadi dokter prediksi saya cuma sekitar 50.000, 70.000. 3 dokter yang ngomong, teman-teman. Oke. Tapi puji Tuhan, ya trombosit saya sekarang udah normal lah, udah sekitar 200.000, oke? Dan dulu saya kayak Dracula, teman-teman, saya kayak Edward Cullen, ya. Saya setiap minggu kalau Edward Cullen juga sama kayak saya. Dia nggak gigit orang. Edward Cullen itu dia ngambil dari transfusi, makan dan daging-daging itulah. Gitu. Nah, jadi ya sama. Saya juga dari transfusi, teman-teman. Oke. Jadi Dracula yang baik hati lah. John, Jadi pakai video transfusi. lu freeze nggak, John? Kenapanya? Bisa kena sinar matahari. Hah? John, video sinyal lu agak kurang bagus, John. Coba. Kenapa? Sinyal lu agak kurang bagus videonya. Sinyalnya lagi bermasalah ya? Muka lu video lu on off lagi. Oke. Sorry. Oke, aman, Joni, nampaknya keluar. Guys, Joni nampaknya kena ya, out. pakai handphone sih. Halo. Nah, nggak apa-apa.
Halo, kira back. I'm back. Ya, kalau lu mau share screen dari mana? Thank you ya Sylvia, laki lu gue Halo. pinjam sebentar. Sebentar ya. Okay. Thank you John. Gue pindah koneksi dulu ke data seluler sebentar ya. Boleh. Udah muncul di sini. Oke. Ini kok nggak muncul ya? Tapi udah oke belum? Sekarang suara lu bagus kok. Dah. Halo? Video lu belum muncul. So, udah oke ya. So sementara apa? Ya, apa gue mendingan stop video dulu ya biar lebih oke ya. Coba boleh nggak apa-apa John. Oke, kan yang penting slide-nya dulu ya saat ini ya. Oke, so sampai nanti gue dapet sinyal yang udah lumayan oke. Nah, so teman-teman waktu itu saya kayak gini lah kondisinya. Jadi kalau saya nggak transfusi darah, tiba-tiba dari lidah saya bisa meletup keluar darah gitu ya. Dari gusi tiba-tiba bisa keluar darah gitu. Terus dari badan saya bisa tiba-tiba memar-memar sini. Padahal nggak kebentur loh teman-teman. Orang suka bilang ini kayak dicubit setan gitu ya. Nah, karena pembuluh darah pecah. Oke. Nah, teman-teman, dan ini biayanya nggak murah, teman-teman. Oke. Biayanya waktu itu saya berobat di Glen Eagle 1 bulan, itu biayanya sampai 2 miliar. Nah, 2 miliar lebih, teman-teman. Nah, terus itu yang pertama saya 2 hari di rumah sakit juga di sana di Singapura kan, itu cuma buat ngecek doang sama di biopsi itu habis 138 juta, teman-teman. Nah, saya keluar dari rumah sakit dari Singapura ini, saya per hari mesti makan obat per hari 3 juta, teman-teman. Selama 3 bulan. 3 bulan kedua, saya makan obat per hari 2,5 juta. Bisa bayangin, teman-teman. If you don't have the insurance, gua kalau nggak punya asuransi itu ibarat kata coklat gua udah kecemplung gitu kan, habis itu semua habis gitu kan. Nah untungnya gua punya coklat udah dibungkus plastik pula, puji Tuhan gitu kan. Jadi coklat gua masih tetap bisa gua makan. Semua yang gua kumpulin nggak ada satupun yang habis. Untungnya coklat gua terbungkus dengan sangat baik. Nah bisa bayangin kalau gua nggak membungkus coklat gua dengan sangat baik, kalau gua nggak punya asuransi. Nah pertanyaannya, bungkusan kalian masih bronze, silver atau gold? So pasti kan bungkusan kalian punya bungkusan yang bagus lah ya. Oke, jadi miliki bungkusan yang bagus, minimal gold lah, oke. Nah, ini teman-teman, ini data yang terbaru ya. Prudential Indonesia bayar klaim tahun 2020 12,8 triliun, teman-teman, oke. Dan tahun 2020 Prudential bayar klaim 35 miliar per hari, teman-teman. 35 miliar per hari, oke. Jadi kalau nasabah ribut-ribut klaim dia baru berapa ratus juta, aduh itu dengan klaim kita berapa jam atau berapa menit doang, teman-teman. Per menit per jam itu kita bayar klaimnya berapa. Oke. Nah, ada juga yang bilang Prudential mau bangkrut. Ini juga hoax, teman-teman. Oke. Nah, kenapa? Karena di dunia asuransi ada yang namanya RBC. RBC adalah risk based capital. Ini adalah pengukuran tingkat solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang buat mengukur tingkat kesehatan sebuah perusahaan asuransi, buat memastikan pemenuhan kewajiban asuransi dan reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan dengan tingkat risiko yang dihadapi dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya. Yang disyaratkan oleh pemerintah adalah 120%. Dan Prudential, RBC kita adalah 549%, teman-teman. 549%. Ini 4 kali daripada ketentuan regulator. Oke, so we are very strong company. Kita perusahaan yang sangat sehat banget. Karena dari total kemasukan kita di klaim juga masih profit kok. Kita masih catat laba 4,7 T gitu kan. So it's still a very good. Aset kita 76,3 triliun, teman-teman. Jadi kita masih perusahaan yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat sehat banget. Oke. Nah, ini Forbes bilang 100 perusahaan akan bertahan 100 tahun lagi. Salah satunya adalah Prudential. Oke. Ini ada nih Prudential. Oke. Nah, terus ini juga teman-teman. Prudential buat orang yang nggak ada kerjaan. Nah, ini juga salah persepsi, oke? Kurang ajar nih yang ngomong kayak gini nih. Emang dipikir gua nggak ada kerjaan, gitu ya? Nah, teman-teman, saya mau perkenalkan beberapa orang teman-teman saya ya. Yang pertama ini namanya Thomson Lau, oke? Nah, Thomson Lau dia background-nya sebelum dia jadi agent dia adalah seorang pengusaha, oke? Dia distributor Acer Notebook dan desktop komputer region Jakarta tahun 2003 sampai 2013. Nah, jadi dia 10 tahun di dunia distributor komputer dan teman-teman. Dan sebelum di Prudential, dia adalah master dealer Acer terbesar nasional. Oke, jadi ibarat kata dia punya 16 cabang lokasi paling strategi. Jadi punya 16 GA, teman-teman. Dia punya 3 perusahaan dengan total 150 karyawan. Omset 500 miliar per tahun.
Oke, dan teman-teman, jadi ini orang ibarat kata udah agency owner juga nih di distributor Acer, teman-teman. Keliling 5 benua sebelum usia 30 tahun, dan yang sisa yang lain-lainnya sih biasa lah. Tapi teman-teman mesti tahu bahwa ini orang tanpa Prudential omsetnya udah 500 miliar per tahun. Punya 16 cabang. Dia adalah distributor Acer yang gede, teman-teman. Nih, foto-foto toko-toko dia. Agency dia. Nah, dia beralih dari distributor Acer ke distributor polis asuransi, teman-teman. Dan sekarang dia sudah tinggalkan itu semuanya, dia udah jual, dan sekarang dia adalah ya salah satu top leader, top UM, SUM, AM nasional di Prudential. Oke. Nah, so dia bukan orang yang gak ada kerjaan loh, teman-teman. Dia seorang pengusaha yang sukses, dan dia mau melihat di sini, dan dia shifting kemari. Nah, yang kedua, teman-teman, Carolus Winston. Nah, yang ini background-nya adalah seorang profesional. Oke. Profesional. Nah, dia Johnny freezing atau gua doang yang freezing, guys? Boleh bantu? Enggak. Sebelum di Prudential tahun 92 sampai 94 dia adalah Engine Ford Motor Company di Michigan. Oke, 94 sampai 98 Head Strategic Management Astra Internasional Jakarta. 98 sampai 2000 dia CEO Astra di Singapura. Oke. Tahun 2000 sampai 2002 Chairman Indo Finance. Oke. Managing Director Edira, CEO Microfinance Group. Teman-teman, this guy di jenjang karir, dia punya karir yang sangat gemilang. Tanpa Prudential, income dia udah di atas 100 juta juga, teman-teman. Nah, akhirnya dia jadi salah satu GA owner di Prudential. Dan dia membangun bisnis dia di Prudential dan meninggalkan bisnis dia tempat lain. Oke? Nah, itu satu dari profesional, dari pengusaha. Nah, ini yang keren nih, dari kompetitor. Oke? Nah, ini adalah komisioner dari PT Lipo Life, oke. Dia adalah pioneer di PT Lipo Life Insurance sebagai presiden director sampai tahun 95, teman-teman. So, Anda mesti tahu bahwa sebelum dulu Prudential nomor 1, ada perusahaan asuransi lain yang nomor 1, teman-teman. Dan adalah salah satu asuransi yang berjaya dulu sebelum Prudential nomor 1. Dan ini adalah salah satu orang besarnya di sana. Nah, tapi ketika Prudential masuk ke Indonesia, teman-teman, dia pindah loh ke Prudential dan mulai jadi salah satu agent pelopor di Prudential. Oke, nah kalau misalnya dia tidak melihat bahwa ini perusahaan akan go big, gitu ya, dan ada banyak perusahaan ini bagus, nggak mungkin orang-orang yang tadi yang Thomson Lau, Pak Wisri dan Ibu Vivian, mereka memulai bisnis dan meninggalkan semua pekerjaan mereka. Mereka itu bukan orang-orang bego, teman-teman. Mereka itu bukan orang yang nggak ada kerjaan. Mereka itu bukan orang yang nggak ada pilihan, teman-teman. Tapi mereka tetap, kenapa mereka jalan bisnis ini? Karena mereka melihat ada peluang dan bisnis ini gede banget, teman-teman. Dan saya akan kehabisan waktu buat cerita tentang Acong gitu kan, yang dulu punya toko PlayStation gitu kan, dan sebelum tanpa Prudential juga dia udah cepet per bulan. Erison gitu ya, direktur dulu ada si Ping Ping gitu kan, dan saya akan kehabisan waktu untuk menceritakan tentang mereka satu persatu. Dan mereka bukan orang-orang yang nggak ada kerjaan loh. Mereka adalah orang-orang yang sudah bersukses sebelum mereka ada di Prudential, tapi mereka tetap melihat bahwa kendaraan di Prudential itu sesuatu yang luar biasa. Oke? Oke, teman-teman. Nah, so ketika saya waktu itu sakit dan saya melihat bahwa teman-teman kayak gini. Hidup ini kesempatan, teman-teman. Oke? Kalau sampai hari ini kita masih bisa bangun, nggak semua orang hari ini bisa bangun loh. Kalau hari ini kita nggak perlu pakai ventilator, nggak semua orang hari ini nggak pakai ventilator. So, jangan berpikir bahwa, wah, gue masih muda lah, masih banyak kesempatan. Ya, COVID mengubah aturan mainnya, teman-teman. Nggak semua orang seperti itu, oke? Nah, so kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup, teman-teman. Hidup ini kesempatan loh. Karena waktu gue di Singapura, gue sempat mikir, gue masih bisa pulang nggak? Waktu itu Acong posting dia sama anaknya gitu kan, terus dikasih challenge yang foto sama anak gitu kan. Nah, jadi pada saat Acong foto, terus dia tag gue, dong lu posting juga dong foto sama anak lu dong, John. Aduh, itu teman-teman, waktu itu gue sedih banget. Kenapa? Karena gue nggak tahu apakah gue masih bisa pulang atau enggak pada saat itu. Kenapa? Karena waktu itu dokter gue udah sempat ngomong, gitu kan. Dokter bilang bahwa John ini 1 bulan habis transfusi trombosit akan turun-turun, nanti akan naik, gitu kan. Dan tadinya sebelum saya mengalami imunoterapi, teman-teman, saya itu transfusinya seminggu sekali. Nah, semenjak saya di kemoterapi, saya tuh mesti transfusi setiap hari, ada sehari, 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Jadi setiap kali orang nanya, gimana kabar lu? Udah mendingan ya. Gue bingung gue mau jawab apa gitu ya. Kalau jawab udah mendingan kayaknya yang enggak juga. Kalau bilang enggak ya juga kayak negatif banget gitu. Nah, tapi waktu itu kondisinya tidak sebaik itu. Sampai gue berpikir bahwa gue masih bisa pulang nggak ya? Masih ada nggak kesempatan itu? But thanks God, by the grace of God, Tuhan kasih kesempatan masih bisa sembuh dan masih bisa pulang.
Oke. Nah, so dari sana gue menyadari satu hal, teman-teman. Kalau kita masih bisa hidup, ini adalah kesempatan loh. Kesempatan buat apa? Kesempatan supaya kita jadi orang tua yang lebih baik lah. Kesempatan supaya kita jadi suami yang lebih baik, kesempatan buat jadi agent yang lebih baik buat nasabah-nasabah kita, dan kesempatan untuk menjadi leader yang lebih baik buat setiap agent-agent kita. So life is a chance. Manfaatkan kesempatan itu. Karena nggak selamanya kita bisa punya kesempatan itu. So every day is a chance to do good things. Oke? Nah, teman-teman, oke. Nah, so saya akan skip. Nah, saya mau tutup dengan ini. Oke, so teman-teman, dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Keren ya? Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Asik. Oke. Nah, so this is the last story. Oke. Nah, wait. Nah, Anda mungkin merasa bahwa polis asuransi jiwa adalah selembar kertas yang diisi dengan angka dan kalimat-kalimat hukum. Tapi begitu ia dibaptis dengan air mata seorang janda, atau pensiunan, atau penderitaan orang sakit, ia menjadi keajaiban modern. Ia berubah menjadi pangan, sandang, dan papan. Bukan lagi dokumen hukum. Ia menjadi surat cinta. Ia meringankan kepedihan dari pasangan yang ditinggalkan dan memberikan harapan baru dan keberanian untuk melanjutkan hidup. Ia membuat rumah yang digadaikan menjadi akte dan bukan menjadi hutang. Ia menempatkan susu di dalam botol untuk menenangkan bayi yang lapar di malam hari. Dia memberikan pendidikan perguruan tinggi untuk seorang anak. Ia sebagai ucapan I love you dari seorang ayah kepada anak-anaknya di hari pernikahan mereka. Ia adalah kelangsungan hidup bagi orang tua. Ia adalah obat untuk orang sakit. Life insurance mean life itself. Asuransi jiwa, asuransi kehidupan berarti kehidupan itu sendiri. Oke, saya Johnny Leo. Sukses buat kita semuanya. Luar biasa ya, John. Gila, keren banget lu, John. Gila, ampun. Ayah. Aduh, teman-teman. Ini gue minta slide-nya ya, John, boleh? Boleh. Luar biasa ya, John. Gimana slide yang terakhirnya? Terakhir teman-teman, luar biasa. Koko Johnny Leo. Ini level up salah satu kenapa kita panggil lu terus-menerus, John. Karena lu setiap kali adalah orang yang selalu membaca, pasti ada ide baru untuk sharing. Luar biasa, Koko Johnny Leo. Top. Ya. Materinya udah habis, Son. Guys, kita tanya jawab. Ya, kita tanya jawab. Johnny, lu keren banget menurut gua. Teman-teman ada pertanyaan, silakan tanya jawab. Kita minta pertanyaan ya. Kita kasih ada waktu sampai 20 menit ya. Nah, sebelum teman-teman nanya, lu orang silakan tulis pertanyaannya. Tapi sebelum itu gua nanya begini, John. Prudential bayar klaim lu tahun lalu berapa, John? Hospitalization kurang lebih hampir 3 miliar lah. Hospitalization hampir 3 miliar. Ya 3 miliar mungkin ya, 3 miliaran lah ya. Hospital ya. Hospital. Rumah sakit doang ya. Sisi boleh tahu? CCB ya lumayan lah, CCB lumayan lah. Nah, gini aja. Bisa beli BC berapa lot? Hah? Gua nggak tahu biasanya satu lotnya berapa. 33.000. Nah, ayo biar anak-anak yang lain pada ngitung, ayo. Ya pokoknya 3 sampai 5 tahun biaya hidup gua lah. Itu bisa sampai cover 3 sampai 5 tahun biaya hidup gua. Gua beli CCB-nya segitu. Life insurance become a magic ya tahun lalu buat lu, bener? Yes. Nah, CCB teman-teman, CCB waktu itu ya CCB become magic lah. Dan yang luar biasanya lagi adalah waktu itu kan ada campaign Pru Cinta tuh ya buat petangga pemasar apapun kondisinya bisa diterima. Woi, akhirnya gue masih bisa beli lagi 1M. Pru Cinta. Ya, gua tahu yang tahun lalu ada campaign buat tenaga pemasar yang lu bermasalah ya. Akhirnya isu juga ya. Betul, isu juga. Nah, teman-teman, jadi kalau di kondisi kayak gitu gila benar-benar kalau kayak gua gitu kan benar-benar ya semua orang pasti ya sangat menghargai asuransi lah. Bisa diterima di asuransi sesuatu yang sangat luar biasa banget. Sampai sekarang ya gue nyari siapa lagi yang berani terima gue asuransi kan. Gitu. Lu tidak mungkin lu bisa diterima dong. Nah ya gue tadi berharap sama campaign Prorata tapi ditolak. Lu ngajuin buat apa? UP Jiwa 200 juta juga. Enggak lah, gue tadi pengen campaign ya coba CCB. Tapi gue mau coba lagi sih tahun depan. Kan soalnya semua udah sembuh, semuanya udah normal.
Lu hidup kedua, bener John? Kalau bisa lu bilang ya. Ya. Teman-teman, kalau orang bilang orang nggak butuh asuransi, menurut gua ya bohong lah ya. Karena teman kita yang di depan ini butuh banget ya John waktu saat itu. Yes, so sekarang akhirnya gue mulai mengerti lah. Kalau dulu mungkin gue nggak jadi agen asuransi, belum tentu gue bakal ngambil PPH Plus Gold B. Oke. Karena waktu itu gue upgrade-nya di bulan Agustus 2019 dan gue kena terdiagnosanya itu di Januari 2020. Oke. Nah, kalau waktu Agustus 2019 gue nggak upgrade, itu gue masih pakai kartu yang PPH yang lama, itu mungkin gue nomboknya lumayan, teman-teman. Mungkin gue PPH bisa lu yang 2 juta, 4 juta. juta yang tahun yang sebelumnya. 4 juta. 4 juta lu pasti kena di kamar. Betul. Kamar di sana, teman-teman, itu kamarnya aja tok 7 juta, teman-teman. Jadi, total sama akomodasi ya, kamar dan akomodasi itu bisa 10 juta. Nah, jadi lu harus keluar 2M sendiri lah ya, pasti ya. Oh, aduh. Mungkin gue dari 2M biaya rumah sakit, gue mungkin bisa cover 1M-nya kali. Oh ya, blessing ya. Kali gue. Ya. So, nah pertama itu, kalau gue waktu itu nggak jadi agent, mungkin gue tentu gue akan ngambil insurance se-concern itu, dan belum tentu gue bakal ngambil CCB se-concern itu, teman-teman. Oke. Nah, jadi karena gue agent, gue jadi concern kan, kita jadi belajar, kita jadi ngerti. Nah, so dari sanalah, nah tugas kita lah buat telling to people gitu, betapa pentingnya insurance. Oke. Lebih baik kita punya polis tapi kita nggak ngeklaim. Itu moto lu keren tuh. Lanjut John. Ya. Ya. Lebih baik punya kita polis. Punya asuransi. Ya. Lanjut John. Tadi motonya jangan potong lah. Lebih baik nggak punya asuransi apa? Lebih baik punya polis tapi nggak pernah ngeklaim lah. Lalu? Daripada lu nggak punya polis tapi mesti ngeklaim. Ya. Luar biasa. John, ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada. Nggak ada, Son. Udah nggak ada pertanyaan lah. Udahlah. Itu jangan. Tadi gue bagian simpel-simpel doang. Mestinya nggak ada pertanyaan. Jangan. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya Erison aja. Oke? Okay? Jangan. John, gue pengen tahu. Tahun lalu, kalau orang bilang struggle, lu adalah orang manusia yang paling struggle tahun lalu? Yes. Di Prudential mungkin tahun lalu adalah lu orang paling struggle tahun lalu. Di Prudential ya. Tetapi lu tutup dengan sebuah prestasi juga, John. Star Club Agent masih? Ya. PPC Leader masih ya? Ya. Guys, jadi gini loh teman-teman. Jadi gue paling gak suka orang namanya excuse. Karena temen gue yang struggle 4 bulan di Singapura, antara hidup dan mati, lu masih dapat prestasi ya? Luar biasa ya. Bagaimana cara kerjanya, John? Padahal kan lu udah babak belur. Oh, di Singapura gue tetap Zoom, bro. Di Singapura gue tetap meeting di grup. Di Singapura gue tetap Zoom. Gue tetap di rumah sakit. Gue tetap bikin meeting grup, gitu kan. Jadi gue tetap Zoom, gitu. Luar biasa ya. Tetap. Kan? Gue tetap bikin meeting grup sama agent-agent gue di Singapura. Jadi no excuse ya? Iyalah, selagi masih bisa kita kerja kan, selagi masih bisa bangun, masih bisa kerja, berarti masih ada kesempatan, teman-teman. Selagi masih bisa bangun, masih bisa kerja, masih ada kesempatan. So, selagi masih ada kesempatan, ya kita gunakan aja kesempatannya. Gitu. Jadi ada orang yang bilang, gua nggak punya waktu, gua sibuk, nggak punya market. Menurut gua, guys, belajar dari seorang Johnny Leo ya. Teman-teman, gue undang dia benar-benar tujuannya teman-teman gini loh. Spirit itu menurut gua nggak akan mati ya kalau orang itu mau berjuang. Temen gua luar biasa. Hebat teman-teman. Teman-teman ini nggak ada yang mau nanya. Tanya teman-teman. Udah nggak ada soal. Ivandi mau nanya. Sorry. Gue nanya, gue mesti ongin karena gue sampai nyetir. Jadi ngelewatin Johnny Leo itu kayaknya sayang banget kalau gue nggak dengerin orang. Pengen tahu dong. Kok kan tiba-tiba lu kan banting setir jadi agent. Nah, sebelumnya kan MLM lu kan juga sebenarnya kan sudah prestasi. Boleh nggak kita tahu apa cara perhitungannya MLM memang bedanya apa dengan asuransi? Kan banyak orang ngomong, teman-teman, asuransi mah sama kayak MLM. Nah, itu bedanya gimana coba? Beda, teman-teman. Beda. Kalau MLM lu sangat bergantung sama downline banget. Oke. Nah, jadi berkata gini loh, kalau di MLM gitu kan gini loh, MLM itu kan produknya kan misalnya harga barangnya berapa lah ya. MLM kan barangnya ada yang murah dari 300 ribuan sampai 3 jutaan sampai yang 30 jutaan lah. Oke. Tapi misalnya MLM yang produk harganya 10 juta lah. Lu kan nggak mungkin bisa jual 100 juta dong. Karena semua orang jual 10 juta. Harga barangnya ditaker. Oke. Nah,
Terus tapi kalau di insurance itu luar biasa. Insurance itu kan satu produk, satu polis, tiap-tiap orang itu bisa belinya beda-beda. Jadi insurance itu ada orang yang bisa beli premi harganya 100.000, ada orang yang dengan bisa beli polis dengan premi yang harganya 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta per bulan, gitu kan? Nah, jadi yang pertama di insurance kita jual produk. Nah, harganya itu kan tergantung dengan pasar, tergantung dengan budget. Jadi kalau di misalnya kalau misalnya di MLM barangnya misalnya harganya 1 juta lah, gue mau dapat omset 100 juta, gue mesti jual 100 biji gitu. Nah kalau di asuransi nggak perlu, gue cuma perlu cari satu orang yang bayar 100 juta per bulan. Nah kurang lebih begitu, oke? Di insurance harga produknya itu makin kita berpinter gitu, market maksudnya size case kita makin gede, income kita makin besar dengan waktu kerja yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah MLM sangat bergantung sama downline. Dengan produk yang harganya sekitar 500.000 sampai 1 juta. Ya kita mau jualan mau berapa banyak gitu loh, oke? Mau dapat omset miliaran gitu kan, ke ET7 seminggu bisa berapa ratus juta gitu kan. Nah itu mau jual berapa banyak gitu kan. Nah mau nggak mau mesti main downline yang banyak gitu kan. Nah teman-teman kalau di insurance jadi gini deh, di MLM lu buat dapetin 100 juta per bulan, lu nggak mungkin tanpa downline, nggak mungkin. Lu harus punya downline yang banyak banget. Di insurance lu bisa dapetin 100 juta per bulan tanpa downline. Itu yang pertama. Oke. Lu 2 tahun PCC aja, lu udah pasti 100 juta per bulan. 2 tahun PCC, udah pasti 100 juta per bulan. Ya, walaupun kalau lu mau kayak Edison yang 500 juta sebulan, ya tentunya lu harus bangun grup. Oke. Nah, jadi maksudnya, tapi kalau di MLM nggak bisa. Di MLM lu nggak bisa tanpa downline. Nah, yang menarik adalah di insurance, pertama jadi gini, mentalnya udah beda. Di insurance ada, gue tahu nih bagaimana cara dapetin 100 juta per bulan. Nah, gue pengen rekrut lu, gue pengen ngajakin lu, supaya lu bisa dapat income 100 juta per bulan tanpa gue. Oke? Karena gue tahu cara nyari duit sebagai financial consultant. Nah, gue mau ngajarin lu, supaya lu bisa dapetin duit dari sana. Oke? Nah, kemana teman-teman maksudnya? Kalau di MLM, kita benar-benar butuh downline. Buat dapetin omset gede, baru bisa dapet income gede. Di MLM, lu nggak bisa 100 juta per bulan tanpa downline. Paham ya? Paham. Jelas, Van? Ivan jelas lah, nanti kena tilang. Sorry. Nggak, tadi gua nggak pucat. Nggak, maksud gua sistemnya MLM itu tuh seperti apa kan? Tadi lu bilang kan lu udah 5.000 online, terus bisa rontok. Emang bedanya apa kan? Kalau di kita kan kita juga jadi online. Ya memang betul tadi yang dibilang kalau kita 100 juta kita jualan sendiri bisa, tapi kan kalau sama aja berarti kan sama-sama jadi online. Perbedaan sistemnya di mana gitu, itu yang gue pengen tahu. Mereka agak ribet bro, kaki kiri kaki kanan mesti seimbang gitu kan. Nah itu agak ribet lah. Di Prudential mana ada sih kaki kiri kaki kanan dan sebagainya gitu kan. Di kita yang penting ada omset, ada off riding, udah gitu doang kan. Di mereka enggak loh, lu mesti pertahankan sayap kiri, sayap kanan gitu kan. Nah, sayap kiri sama sayap kanan mesti sama. Nah, kalau nggak sama sayap kiri, sayap kanan gede sebelah, lu udah dapat omset gak maksimal, ya udah itu ribet banget. Itu yang pertama gitu. Di kita kagak ada, hitungannya udah omset gitu kan. Omset udah dapat off riding berapa, capek tarik omset berapa off riding. Bahkan lu satu kaki omset tercapai lu bisa promosi kok gitu. Nah, jadi teman-teman di kita itu nggak seribet itu. Nah, di MLM itu ada dia mesti kaki kiri, kaki kanan mesti seimbang dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah di MLM itu kan gini loh. Kalau di MLM kan semua orang yang di bawah itu MLM harus tutup poin dulu baru bisa bonus, baru bonus turun. Nah, oke. Gini, yang menarik gini deh. Di MLM itu kan semua orang pasti pengen jadi nomor 1. Oke? Nah, kenapa? Karena semua orang pengen jadi nomor 1. Kalau lu dipresentasin MLM, pasti semua akan bilang, ini perusahaan gua masih baru nih. Lu kalau masuk bergabung sekarang, lu bisa jadi orang 001. Nah, jadi semua downline gua, setiap kali muncul perusahaan baru, pasti pengen jadi orang nomor 1 juga. Pengen jadi upline gitu kan. Dan selalu akan pindah. Karena MLM itu semakin baru, semakin geres gitu. Orang pengen jadi perusahaan nomor 1, teman-teman. Oke? Nah, beda sama di insurance. Di insurance, oke, gua nggak pungkiri bahwa ada downline yang pindah. Oke? Tapi ingat loh, di insurance kita tidak dibayar sama downline. Downline pindah, komisi tetap lanjut kan? Karena nasabahnya kan pass up ke leader. Nangkep nggak maksudnya? Karena yang bayar komisi kita adalah nasabah, bukan downline. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di insurance, kita semakin lama, kita bukan pengen cari yang paling baru loh. Di insurance justru semakin lama kita akan semakin bernilai. Oke? Jadi buat yang agent-agent baru sabar aja gitu ya. Karena memang nasabah kalau disuruh pilih, mau pilih punya agent yang baru 3 bulan jadi agent atau udah 3 tahun.
orang pasti akan lebih pilih yang 3 tahun, gitu kan? Kenapa? Karena dia lebih pengalaman, lebih komitmen dan sebagainya. Nah, beda. Kalau di MLM itu auranya entah kenapa, orang pasti pengen cari MLM yang baru karena pengen jadi 001. Dan teman-teman mesti tahu bahwa hampir setiap tahun pasti muncul perusahaan MLM baru. Dan downline kita juga pasti pengen jadi orang nomor 001. Apalagi yang perusahaan baru pasti banyak promo-promonya. Jadi nggak stabil, semua pasti bakal pindah-pindah. Beda sama insurance. Di insurance memang pasti ada juga yang pindah-pindah kayak gitu, tapi beda. Kalau misalnya orang itu benar-benar serius dan berkualitas, dia pasti akan tahu bahwa semakin lama kita di sebuah insurance, semakin kita bernilai. Karena kita di sini bukan karyawan, teman-teman. Kita di sini bisnis. Dan yang namanya bisnis itu kalau kita sudah punya pelanggan yang jangka panjang, kita itu udah banget. Oke, semoga menjawab ya. Jadi intinya beda di sistem ya, Bro. Oke, jadi ada pertanyaan waktu sama Ko Apuy nanya, income-nya terganggu nggak waktu saat lu di Singapura, John? Ya enggak lah. Oke, karena kan salah satu yang menarik income kita kan stabil karena satu nasabah kita dapat 2 tahun, operating 2 tahun, so relatif income masih lebih stabil lah. Oke. Nah, salah satu lagi teman-teman, salah satu lagi yang membuat gue rethinking adalah ketika gue sakit adalah, nah dulu gue sangat suka jualan lah. Oke. Tapi ya semenjak gue sakit di situ, ya itu benar-benar turning point gue mulai fokus sama yang ngegedein grup. Nah, jadi gue mulai belajar lagi. Jujur, gue mulai belajar lagi buat ngembangin grup. Saat ini ya seperti baby step lagi lah. Gue belajar lagi tentang ngembangin grup dan sebagainya. So, setiap hari gue pasti akan ada interview. Gue setiap hari pasti ada rekrutmen. Gue bahkan sampai hire 1 orang PA, 1 orang asisten. Tujuannya, tugas dia adalah menyiapkan gue janji interview setiap harinya. Oke, karena gue pengen fokus di ngembangin grup. Nah, jadi itu adalah titik. Kan setiap kali ngalamin krisis, kita jadi rethinking about what we are doing kan. Gue mulai memikirkannya di situ. Nah, semenjak ya gue sakit, gue yang tadinya hobi selling, gue mulai memfokuskan mendisiplin diri gue untuk mulai ngebangun grup. Karena sebenarnya grup gue kan nggak terlalu fokus kan. Nah, yang kedua adalah income nggak terganggu. Kenapa? Karena income kita relatif 2 tahun, 3 tahun pertama masih stabil lah. Tapi ya kita kalau dulu bangun income dari selling sama bangun income dari grup pasti berbeda. Nah, so right now gue lagi coba ngejar dari ngembangin grup. Luar biasa ya Joni ya. Teman-teman ini suhu deh. Joni itu suhu loh. Banyak orang datang ke Prudential ngefans sama si Joni loh. Enggak lah, bisa aja. Gua aja suhu gua Ariston kok. John, udah ya? Belum. 10 menit lagi. Gue pengen tanya. Kalau lu sekarang menurut lu di kondisi zaman sekarang sama zaman dulu, John, perbedaan di asuransi di mana, John? Oke. Maksudnya perbedaan kayak gimana, Son? Pertanyaan lu susah banget sih, Son. Gue mana tahu jawabannya, Son. Apaan sih maksudnya gimana? Jadi waktu penetrasi zaman dulu menurut lu sama sekarang enakan jauh di mana? Zaman dulu waktu pertama kali jadi agent dibandingkan zaman sekarang, kalau menurut lu perbedaannya soal mindset tentang penduduk Indonesia tentang asuransi bagaimana, John? Oh, udah pasti lebih enak sekarang dong, teman-teman. Nah, zaman dulu kayak Erison sama gue mulai tahun 2007, 2004 Prudential barusan dipilotin, oke? So, ketika lu presentasi, lu mesti yakinin company profile. Gue ingat setiap kali dulu gue presentasi, gue masih mesti jelasin company profile dan gue mesti yakinkan orang bahwa Prudential nggak bakal bangkrut, oke? Prudential adalah a strong company 2007, gitu. Nah, sekarang gue yakin ketika lu orang penjelasan jualan kepada nasabah, lu orang nggak pernah ada yang jelasin company profile kan? Dulu kita mesti jelasin. Nah, sekarang lu cuma yang penting bisa munculin need, yang penting Anda bisa membuat dia sadar insurance itu penting, dia pasti akan ngambil. Lu nggak perlu meyakinkan dia bahwa Prudential itu bagus, gitu kan? Nah, karena dia nggak perlu diyakinkan lagi tentang company profile. Coba kalau misalnya Anda jualan produk asuransi baru yang dari Cina atau baru muncul, gue yakin lu mesti jelasin company profile. Nah, kalau di Prudential lu zaman sekarang lu nggak perlu jelasin company profile lagi. Dan sekarang ini udah jauh lebih gampang ya teman-teman ya. Maksudnya orang udah lebih kebuka tentang pentingnya insurance. Apalagi semenjak ada COVID, awareness orang tentang pentingnya insurance itu meningkat. Jadi harusnya COVID adalah sebuah magic moment buat kita mengerjakan tentang bisnis kita. Memang ekonomi terdampak, tapi nggak semua orang kena dampak. Kita ngegarap yang kena dampak aja, harusnya omset kita masih bisa naik. Dan 87 membuktikan hal itu kan. Pada saat tahun 2020 kalian naik 50%, itu amazing banget. Bahkan pada saat COVID kalian masih bisa naik 50%. Itu soal buat mindset lah. Dan setahu gue yang naik itu nggak banyak sih. 87 naik, USD naik gitu kan. Karena ya itulah masih mindset lah, masalah mindset. Jangan ngomongin kita, Jong. Karena hari ini kan elu yang di host. Iya, gue kan belajar dari elu, Son. Jangan gitu. Udah ya, udah Son. Belum, sabar. Nanti babi bangnya tinggal 1/4 loh.
Gua mau prospek Son, mau jualan Son, mau jualan. Ini masih mau jualan nih, mau zoom lagi nih, mau jualan lagi nih. 10 menit lagi John. Gua pertanyaan baby step buat agent baru tuh apa John? Baby step buat agent baru yang pasti pertama adalah teman-teman ya Anda harus ya itulah ya make a commitment. Oke. Nah, jadi dulu ketika banyak agent gagal di sini karena mereka menyerah terlalu cepat. Oke. Jadi saran gua adalah Anda bikin komitmen lah. Kalau Anda mau coba di bisnis ini, at least bikin komitmen lah 1 tahun lah minimal atau 6 bulan. Oke, jangan baru 3 bulan, 1 bulan prospek kagak ada prospek 5-6 orang terus gagal ya udah nggak cocok lah dan sebagainya. No, gitu kan. Nah dulu ketika gue mau jump dari tinggalin asuransi, tinggalin MLM, pindah ke asuransi, gue tinggal $5,000 downline itu deg-degan loh teman-teman. Oke, nggak gampang loh. Don? Hah? Kenapa deg-degannya? Karena gue takutnya ya karena gini loh, gue bener-bener nggak ada pengalaman kerja gitu. Dan keluarga nggak ada yang support gitu kan, dan keluarga nggak ada yang mau masuk sama gue gitu kan. Dan jadi gue benar-benar harus mulai dari nol gitu kan, dari teman-teman dan sebagainya gitu ya. Gue deg-degan takut gagal lagi sebenarnya. Oke. Nah tapi gue waktu itu cuma mikir satu lagi nih, gue akan coba dalam waktu 1 tahun, gue akan kasih waktu 1 tahun. Oke. Kalau 1 tahun income gue nggak bisa ngejar income gue di MLM, gue akan quit dari asuransi. Oke, nah tapi 1 tahun itu gue benar-benar ikutin training, ikutin sistem, cari leader gue, dengerin semua yang leader gue katakan. 1 tahun, gitu kan? Tapi mesti fair dong. 1 tahun gue benar-benar 1 tahun benar-benar ngelakuin apa yang disuruh. Nah banyak orang join ke sini kagak ngikutin sistem, kagak dengerin leader, kagak ngelakuin apa yang dijalanin. Abis itu dia pakai gaya dia pakai skrip dia pakai cara dia, nggak pernah ikut training, nggak pernah ikut sistem. Abis itu nggak berhasil, terus dia bilang nggak jalan. Sistemnya nggak jalan. Bukan sistemnya nggak jalan, lu belum sempet jalanin sistemnya. Nah, oke. Nah, so yang pertama adalah saran gue adalah pelajari sistemnya, ikutin sistemnya. Oke, ya leader suruh ikut pertemuan. Suruh buat daftar nama, buat daftar nama. Dikasih skrip buat jualan, pakai skripnya. Gitu. Jangan pakai skrip sendiri karena skrip mereka sudah terbukti. Anda pakai skrip Anda, ya udah pasti belum terbukti. Gitu kan? Nah, banyak agent pakai skrip sendiri, nggak pakai skrip yang dikasih, gagal, terus bilang bisnisnya nggak jalan. Bukan bisnisnya nggak jalan, men. Lu bikin kopi belum bisa, lu bikin kopi sendiri jual ke orang lain. Lu ikutin resep yang dikasih sama leader dong. Gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Anda sudah lakukan ketiga hal ini, tetap masih ada yang namanya flying watch. Tahu flying watch? Jam terbang. Gitu ya. Nah, so Anda tetap mesti minimal komitmen lah. Karena di 3 bulan pertama, orang mungkin nggak akan langsung masuk. Karena dia mau lihat Anda hot chicken shit nggak? Tahu hot chicken shit? Panas-panas tai ayam gitu ya. Nah, so 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, mungkin orang yang akan diprospekin di bulan-bulan itu akan dia kayak masih di pro. Oh, oke lah, gue masuk lah. Nah, nangkap ya. Karena sometimes prospek mau lihat keseriusan Anda. So, Anda mesti bikin komitmen dulu. Gue setahun lah. Atau gue 6 bulan lah. Gue seriusin, semua training gue ikutin, semua yang disuruh gue ajarin. Nah, kalau gagal, Anda baru bisa bilang, baru cengli dong. Gue udah jalanin. Nggak berhasil. Tapi kalau Anda belum jalanin setahun serius, how can you say the system doesn't work? You even don't know what the system is. Keren ya. Banyak orang sampai terpukau sama lu, John. Hayya. John, sebenarnya gue sih tetap lo. Yang gue salut sekali lagi teman-teman, Johnny ini tahun lalu tetap prestasi ya. Itu yang gue benar-benar amazing di luar batas kewajar apa ya, di luar batas gue lah. Jadi ada seseorang yang lagi sakit 4 bulan di Singapura, pulang tetap taklap dan tetap mendapatkan prestasi. Menurut gua itu adalah sebuah prestasi yang sangat nggak banyak orang bisa ngerjain, temen. Jadi yang teman-teman yang ngoceh-ngoceh misalnya ya masalah ngeluh sana ngeluh sini dan nggak berprestasi, menurut gua ya lu kacau lah ya cara berpikirnya. Karena ada suatu orang yang di depan kalian teman-teman namanya Johnny Leo itu berprestasi. Itu benar-benar gue harus noted, itu benar-benar luar biasa karena banyak orang bilang jiwa lu, semangat lu luar biasa, John. Men. John, pertanyaan terakhir buat lu. Apa yang mau cari, John, di Prudential, John? Cita-cita lu lah 5 years? Mau keluar dari itu benefit trust? Enggak, so. Enggak. Gua nggak pengen bikin benefit trust perjuangan, enggak. Enggak, gua cuma pengen ya jadi waktu kemarin pas sakit ya kata-kata bullying dia itu terngiang-ngiang gitu kan. Nah, maksudnya ya itulah ya, maksudnya ketika gua meninggal at least ya maksudnya ya, jangan sampai kita cuma mewariskan seonggok pekerjaan doang kepada pasangan kita.
setidaknya gue juga bisa mewariskan grup lah. Mewariskan adik-adik lah buat tim gue. Bukan cuma mewariskan nasabah kan, tapi juga mewariskan. Karena kalau gue cuma mewariskan nasabah, cuma mewariskan seonggok pekerjaan. Gitu. Tapi kalau gue bisa mewariskan sekelompok tim, ya that is my legacy. Itu murid-murid gue kan. Gitu. Nah jadi itulah legacy gue. Gitu. Nah gue pengen menciptakan murid lah, menciptakan legacy. Karena kita nggak abadi kan. Tapi cinta itu abadi. Sedap ya. Nah, tapi apa yang kita bisa bikin loh? Kita bisa bikin legacy kita dan itu lewat tim kita. Oke? Itu lewat tim kita. Oke. Dan market kita masih sangat terlalu luas. Bahkan seumur hidup kita nggak akan bisa garap itu habis. Mungkin di generasi kedua dan generasi 3 anak kita mungkin baru bisa garap itu sampai 100%. Indonesia punya polis semuanya. Market Indonesia sangat gede ya, John. Gede. Mungkin anak kita kali Son baru bisa harap itu di 50. Ya, belum tentu anak kita juga bisa. Tang Kahol bilang mungkin bisa sampai cucu kita kali. Ya. Karena gue juga nggak yakin karena di sekarang aja anak muda banyak orang yang masih belum punya banyak polis kok. Betul. Thank you Joni Leo. Lu luar biasa teman-teman. Saya thank you sama Koko Joni ini, banyak penggemarnya. Di ET7 banyak fans. Berat fans club Joni. Oke. Thank you Joni. Joni.